Lupakan sejenak hasil di laga kontra Australia. Dan sekarang kita akan fokus dengan apa yang bakal tim Garuda hadapi. Jumat sore, bus yang membawa para pemain Bahrain telah menghiasi jalanan di kota Jakarta. Di mana itu artinya pertempuran yang akan jadi kunci Indonesia menuju Piala Dunia akan segera dimainkan. Menang adalah syarat utama. Tapi pertanyaannya, apakah bisa Timnas meraih 3 poin kontra Bahrain? Perubahan apa yang perlu dilakukan tim Garuda agar kesalahan yang terjadi di laga kontra Australia tak terjadi lagi? Berikut ulasan selengkapnya. Kekalahan 1-5 dari Australia di laga sebelumnya tak bisa dipungkiri telah menjadi pukulan berat bagi timnas Indonesia. Skuad Garuda yang diharapkan mampu memberikan perlawanan ternyata gagal menghadapi pendekatan strategi The Socceroos yang menunggu timnas melakukan kesalahan. Di gol pertama Australia, kesalahan terjadi saat Nathan dinilai melakukan foul di kotak penalti. Dan gol kedua terjadi tatkala Indonesia menerima counter attack. Gol ketiga, Haye kehilangan bola di tengah. Dan gol keempat dan 5, kita kalah di duel-duel corner kick akibat kurangnya persiapan antisipasi set piece di timnas Indonesia. Jelas ini bukan soal kualitas individu pemain, ada strategi yang belum jalan, ada chemistry yang belum terbangun. Dan sekali lagi hal itu telah membuat tekanan untuk timnas makin besar. Bukan hanya dari ekspektasi publik, tetapi juga dari posisi di klasmen grup yang membuat menuntut poin penuh untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Tak bisa dibantah, untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya atau round 4 melawan Bahrain pada 25 Maret malam, Indonesia tidak punya pilihan lain selain menang. 3 poin di GBK akan menjadi kunci untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tapi tentu, Bahrain bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Mereka memiliki kekuatan fisik dan organisasi permainan yang solid. Di laga terakhir, mereka bahkan mampu menyulitkan Jepang yang baru bisa mencetak 2 gol kemenangan di babak yang kedua. So, sederhananya Indonesia harus berada di level terbaik mereka jika ingin mengalahkan timnas Bahrain, tim yang gak bisa diremehkan lagi. Benar kan? Emil Audero dan Joey Pelupessy bisa menjalani debutnya. Di laga kontra Australia, kebobolan 5 gol dari 7 tembakan yang mengarah ke gawang adalah sesuatu yang tak menyenangkan. Secara mental itu benar-benar merusak. Tentu nggak semua salah pas, meski ia sempat melakukan save krusial. Tapi peluang dari Australia terlalu matang untuk dihentikan. Nah, di sini kami pikir perubahan posisi penjaga gawang akan terjadi, di mana Emil Audero berpeluang untuk memainkan laga debutnya. Kiper Palermo ini bisa hadir dengan mentalitas yang lebih baik, di mana secara kualitas, ia juga punya kualitas mumpuni saat tampil apik bersama tim Palermo di Italia saat ini. Lihatlah salah satu momen bagaimana Emil sempat memberikan instruksi ke pemain timnas lainnya dari sisi lapangan. Ini sih mental kiper banget, yang siap untuk terus memberikan instruksi pada pemain yang ada di depannya. Selain posisi penjaga gawang, perubahan yang mungkin juga bisa terjadi di GBK nanti adalah posisi lini tengah. Jelas, Nathan tak tampil di form terbaiknya di Sydney. Kita mungkin menguasai lapangan tengah. Tapi masalahnya, Indonesia masih sering juga kehilangan bola di posisi tersebut yang memunculkan bahaya counter attack. Menurut kami, Joey Pelupessy juga bisa memainkan laga debutnya di laga ini. Ia adalah gelandang berpengalaman, di mana kehadirannya diharapkan mampu mengatur ritme permainan di lini tengah, membantu Tom Hai mengendalikan bola dan memutus serangan lawan. Oh ya, selain itu Ivar Jenner juga bisa menjadi opsi yang menarik. Ole, Eliano, dan Ragnar bisa jadi trio lini serang. Di laga kontra Australia kemarin, di lini serang juga tak luput dari sorotan. Rafael Strijk yang biasanya diandalkan sebagai ujung tombak tampil kurang greget di laga itu. Meskipun berhasil memberikan 1 hadiah penalti, namun setelah itu Rafa seperti hilang ditelan para pemain bertahan Australia yang solid. Tapi di tengah performa kurang memuaskan Rafa, 2 nama muncul membawa sorotan positif. Ole Romani menjadi pemain paling menonjol di laga tersebut. Kecepatan, kerja keras, dan kemampuannya menciptakan ruang memberi harapan baru bagi lini serang Indonesia. Dan gol di laga debutnya seolah mengirimkan positif jika Indonesia punya sosok yang bisa diandalkan. Selain itu, Eliano Reinders yang masuk menggantikan Rafael Strijk di babak kedua juga tampil impresif. Eliano menunjukkan kreativitas, visi permainan, dan ketenangan yang membuatnya layak mendapat perhatian lebih. Dan kini, jelang laga krusial melawan Bahrain pada 25 Maret malam di GBK, ada opsi menarik untuk lini serang timnas, yakni memainkan Ole Romani, Eliano Reinders bersama Ragnar Uratmangun.
Sebagai info, Ragnar harus absen di laga kontra Australia karena akumulasi kartu. Dan di laga kontra Bahrain, dirinya kembali tersedia. Di mana menurut kami ketiganya bisa menjadi trio maut yang membawa angin segar bagi permainan tim Garuda. Bicara soal Ole Romani, dirinya sendiri telah membuktikan kualitasnya dengan permainan yang menonjol. Melawan Australia, kecepatannya dalam menusuk pertahanan lawan dan kemampuan duel 1 lawan 1 membuatnya sulit dihentikan. Di posisi sayap kiri atau sebagai penyerang tengah, Ole bisa menjadi motor serangan yang terus mengancam lini belakang Bahrain. Ole dan Ragnar sendiri punya hubungan yang dekat, di mana keduanya kami pikir bisa saling memahami di atas lapangan nanti. Lihat deh kejahilan keduanya di timnas Indonesia. Pertahanan dan pendekatan permainan. Kebobolan 5 gol dari Australia dalam laga sebelumnya menjadi alarm keras bagi lini pertahanan timnas Indonesia. Skor 1-5 bukan hanya menunjukkan ketajaman lawan, tetapi juga mengungkap kelemahan mendasar dalam skema bertahan timnas Indonesia. Meski begitu, menurut kami ini bukan soal kesalahan individu. Sebaliknya, soal bagaimana tim secara keseluruhan menjalankan pendekatan permainan bertahan tepat. Saat Australia mencetak gol keduanya, di sini kita melihat adanya transisi ke lini belakang yang gagal menutup counter attack Socceroos. Begitupun saat Australia mencetak gol ketiganya, di mana hal itu diperparah dengan antisipasi set piece timnas kita yang lemah. Ada analisis yang menarik dari kanal YouTube Ruang Taktik, di mana mereka menilai jika jumlah pemain kita terlalu sedikit di kotak penalti, yakni 8. Ini berbeda dengan pendekatan STY saat menggunakan 11 pemain di kotak penalti saat menghadapi set piece yang menggambarkan betapa bahaya set piece itu. Atas dasar itulah, timnas harus menggunakan pendekatan yang lebih seimbang. Maksudnya, jangan hanya fokus untuk menyerang, 2 DM harus bisa menjaga struktur saat kehilangan bola, guna memastikan ada lapisan perlindungan tambahan di depan lini belakang dan mengurangi resiko counter attack. Selain itu, timnas juga harus lebih disiplin posisi. Pendekatan terlalu menyerang hanya akan memperparah kelemahan transisi kita. Seimbang berarti tetap agresif mencari gol, tetapi dengan struktur yang tidak runtuh saat bola hilang. Indonesia juga harus lebih waspada. Bahrain adalah tim yang sering memanfaatkan bola panjang dan situasi bola mati, sehingga Indonesia harus bekerja keras menyiapkan skema set piece. Kembali ke pendekatan STY dengan 10 hingga 11 pemain di area penalti saat bertahan dari set piece. Kami pikir tak salah karena ini memastikan semua zona berbahaya tertutup dan duel udara lebih bisa kita menangkan. Pada akhirnya, laga melawan Bahrain adalah momen do or die bagi timnas Indonesia. Kemenangan bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga tentang mengembalikan kepercayaan diri tim dan dukungan supporter. Dengan debut Emil Audero dan Joey Palupesi, serta perubahan strategi yang tepat, harapan untuk meraih hasil positif bukanlah mimpi kosong. Indonesia masih punya peluang. Dan pelajaran dari kekalahan telak melawan Australia harus menjadi bahan bakar untuk bangkit kembali. Jika tim Garuda mampu memperbaiki kelemahan dan tampil maksimal, GBK bisa kembali bergemuruh menyambut kemenangan. Dan sekarang, semua mata tertuju pada 25 Maret malam. Akankah Indonesia bangkit? Atau harapan Piala Dunia semakin menjauh? Waktu yang akan menjawab.